Halo teman-teman semua, alhamdulillah tadi malam saya ketemu dengan murid saya, dengan beberapa klien saya juga. Ya, mereka juga mengeluh tentang beberapa konten yang sudah mereka bangun di website, tapi tidak juga mendapatkan kualitas traffic yang baik. Ketika saya cek di Ahref, ketika saya cek di Konsul, ternyata websitenya belum juga mendapatkan kualitas traffic yang baik. Itu kenapa ya Mas Didik bisa terjadi? Baik ya, hasil percakapan saya akan bongkar juga di video ini. Maka teman-teman tonton aja video ini sampai selesai. Oke ya teman-teman sekalian ya, kita ngobrol lumayan panjang ya, hampir subuh kita ngobrol ya. Ini juga menarik untuk teman-teman ya, biar supaya tahu kenapa dan apa penyebab website kita itu tidak berkembang-kembang. Padahal sudah dilakukan konten yang rutin dan juga setiap hari. Baik ya, ini menarik ya, baik. Kenapa? Karena emang ada kasus seperti itu gitu. Website sudah dioptimasi bukannya naik malah turun. Website sudah dioptimasi bukannya mendapatkan kualitas traffic malah nggak dapat apa-apa kan begitu. Apa penyebabnya? Makanya teman-teman tuh belajar ya, harus bertanya sama mentor, bertanya sama guru, dan lihat kenapa websitenya bisa seperti itu, harus diaudit dan harus dicek kembali ya. Nah ketika saya audit, ketika saya cek, nah ketahuan penyebabnya ya. Kita akan bedah teman-teman. Pertama, website jangan terlalu sering ngomongin transaksional ya. Itu juga pengaruh terhadap lalu lintas traffic. Maksudnya gimana nih Mas Didik? Saya juga termasuk nggak setuju website tuh isinya adalah jualan, jual, distributor, agen, supplier, toko, pabrik, grosir, dan lain sebagainya. Isinya itu aja yang dibangun. Contoh misalnya dia jualannya adalah ya peci misalnya contoh ya. Ya udah, atau dia jualannya adalah contoh misalnya jasa sedot WC. Ya dia ngomongin jasa sedot WC Jakarta Selatan, jasa sedot WC Jakarta Utara, jasa sedot WC. Itu kurang setuju saya kalau isinya adalah seperti itu. Terus gimana Mas Didik? Ya jangan ngomongin terlalu banyak, ngomongin transaksional. Mirip seperti media sosial. Maka teman-teman kalau media sosial isinya terlalu jualan, orang juga nggak mau datang. Maka tugas kita adalah gimana caranya konten yang kita bangun adalah bisa dinikmati oleh orang-orang yang bisa berkunjung ke website kita. Maka sebaik-baik konten adalah konten yang dapat menyelesaikan permasalahan pengunjung. Itu tugas kita. Makanya kita butuh namanya konten informasi, butuh namanya konten question, cara, manfaat, adalah, tutorial, tips, trik, apakah, mengapa, siapakah, kenapa, bagaimana. Nah itu yang kita bangun dulu teman-teman. Makanya di dalam standarisasi Didik SEO gitu kan, dalam 1 minggu 6 hari kita pengerjaan konten, 5 hari informasi, 1 hari transaksional. Apalagi websitenya masih baru gitu. Makanya ada beberapa klien saya, Mas ini website masih baru, bisa nggak ditembak kata kunci jasa. Nggak bisa saya bilang. 3 bulan pertama justru dia harus fokus di konten informasi. Bukan hanya 3 bulan pertama, seterusnya sebenarnya. Ya, transaksional tuh seminggu 1 aja gitu kan. Biar supaya apa? Biar supaya orang berkunjung itu karena ada sesuatu yang mereka dapatkan. Makanya kalau isinya adalah ajakan, nggak mau datang. Maka isinya dalam sebuah website, ajakan boleh 1% aja, 2%. Selebihnya adalah kita berbagi teman-teman sekalian. Itu ya, itu nomor 1 tuh. Itulah mengapa website kita tidak mendapatkan lalu lintas traffic karena terlalu banyak ajakan. Itu yang pertama. Yang kedua, riset kata kuncinya itu salah. Maka ketika saya lihat ini kata kunci dari mana, judul ini dapat dari mana, maka judul harus mengandung kata kunci yang ditargetkan plus clickbait. Maka ketika menentukan sebuah judul, saya akan tanya dari mana kata kunci ini. Ya iseng-iseng aja mas, nggak bisa iseng-iseng. Ya logika berpikir aja mas, nggak bisa. Harus berdasarkan data. Maka riset ini saya bilang, kalau emang nggak ada volumenya, jangan buat konten. Maka mindset pemain SEO itu adalah jika ada volumenya berarti ada yang mencari. Jika ada yang mencari berarti itulah yang kita optimasi. Makanya saya gak suka kalau riset kata kunci itu dari mana kata kunci ada jual peci isu. Dari mana? Jasa sedot WC isu. Dari mana kata kunci itu teman-teman sekalian? Kalau jasa sedot WC Jakarta ada. Untuk melihatnya gimana Mas Didik? Maka kita butuh namanya tools teman-teman sekalian. Pakai ahref.com. Teman-teman cek di situ keywordnya. Keywordnya masukkan kata kuncinya. Misalnya jasa sedot WC Jakarta. Enter. Berapa ya volumenya? 0 berarti emang gak ada yang mencari. Atau emang tidak ada? Ya kosong. Gak ada datanya. Berarti emang gak ada yang mencari.
Maka kalau tidak ada yang mencari, jangan dioptimasi. Prinsip kita seperti itu. Kenapa Mas Didik kalau tidak ada yang mencari, kita tidak perlu dioptimasi? Karena emang nggak ada volumenya. Nggak ada volumenya, apa yang mau teman-teman dapatkan lalu lintas trafficnya? Maka di riset lagi, dicek lagi. Kalau kami nggak memiliki tools, gimana Mas Didik? Ya cari yang murah-murah. Ada ubersuggest.com murah teman-teman. Ubersuggest.com itu ya kalau di Shopee ya itu 10.000 satu minggu, murah. Masa sih nggak ada 10.000 satu minggu gitu kan? Atau yang 300.000 per bulan, boleh. Atau teman-teman yang lifetime, itu 3 juta per lifetime. Ubersuggest murah menurut saya. Kalau tidak mampu, ahref.com. Ya. Atau pakai kwvendor.com. Atau pakai keywordrevealer.com. Atau pakai keywordtool.io. Kalau semua berbayar gimana dong Mas Didi? Ya, teman-teman bisa cek di Google, pakai in private window, ketik kata kuncinya. Jika ada suggest-nya, maka secara umum ada yang mencari. Jika ada yang mencari, berarti itulah yang dioptimasi. Itu yang kedua teman-teman sekalian. Maka riset pastikan benar. Yang ketiga, jangan namanya copy paste. Itu dicek copy paste. Ngambil tulisannya dari mana? Kita nulis enggak? Enggak Mas. Terus ngambil tulisan dari mana? Minta sama AI. Mintanya gimana? Saya bilang, buatkan artikel 1000 kata. Ambil copy paste. Enggak boleh. Jangan begitu teman-teman sekalian. Kenapa sih Mas Didik melarang kami untuk membuat konten di AI, di ChatGPT? Karena rawan terlalu mirip dengan konten yang lain. Karena rawan duplikat konten. Maka SEO sangat menghargai kualitas konten. Maka kalau teman-teman ngambil comot sana comot sini, nggak dihargai sama Google. Maka konten yang isinya adalah ngambil comot sana comot sini, Google nggak menghargai itu teman-teman sekalian. Value-nya mana? Ya, makanya saya tidak terlalu suka mengambil konten-konten dari ChatGPT. Harusnya gimana Mas Didik? Bayar penulis profesional. Itu paling bagus. Atau kalau pakai ChatGPT ya harus terhindar dari 3 hal. Tidak duplikat konten. Ya, tidak menyebutkan nama brand orang lain yang nggak jelas. Yang ketiga, pastikan ada pengalaman yang masuk teman-teman di dalamnya. Kalau enggak jangan. Itu. Nah, ini dulu nih yang 3 ini. Ya, dicek lagi. Nah, yang keempat, pastikan on page-nya perfect. On page apalagi sih Mas Didik? Kami kan sudah pakai EOS, kami kan sudah pakai all-in-one SEO, kami kan sudah pakai rank match. Boleh, boleh. Itu standarisasi SEO on page. Pastikan hijau misalnya, boleh. Teman-teman boleh pakai berlogika dengan menggunakan EOS. Tapi saya pengen menegaskan ke teman-teman sekalian, EOS, all-in-one SEO, rank match bukanlah produk Google. Tapi dia adalah tools yang membantu teman-teman sekalian untuk memudahkan indikator secara SEO. Ya, tapi on page teman-teman harus belajar apa sih kaidah yang dibaca oleh Google. Ya, apa sih yang dilarang-larangan yang nggak boleh oleh Google. Maka teman-teman belajar. Bingung masalah on page, ketik aja nanti Didik Arwinsa on page, ONPAGE. Gitu ya teman-teman sekalian. Oke, coba dicek 4 ini lagi. Mudah-mudahan website teman-teman sekalian lebih baik, lebih bagus. Ya, nah yang kelima backlink nih. Backlink jangan sembarangan teman-teman. Untuk diskusi backlink teman-teman boleh WA saya ya. Jangan pernah beli backlink tawaran dari siapapun. Yang nggak jelas. Backlink 800.000 dapat 700 backlink. Jangan teman-teman sekalian. Ya, jual mahal lah terhadap backlink. Jangan, kenapa? Berbahaya untuk website teman-teman sekalian. Hati-hati. Terima kasih teman-teman sekalian, semoga bermanfaat. Bagi teman-teman bertanya, silakan langsung aja bertanya di kolom komentar kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.